Dan selamat pagi saudara semua. Dalam 1,5 jam ke depan, kita akan sama-sama beribadah, baik yang di rumah maupun yang ada di tempat ini. Di tahun 2021, kita akan sama-sama belajar mengenai integritas. Dan saya percaya kita semua rindu untuk menjadi Kristen yang berintegritas. Mari kita siapkan hati, pikiran, dan hidup kita untuk datang beribadah dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Saudara dan saya adalah murid-murid Tuhan Yesus di zaman ini yang akan dipakai Tuhan sebagai pembawa pesan dari Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Bapak Saudara, selamat hari Minggu. Bulan ini kita merayakan Jumat Agung dan Paskah, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus. Oleh sebab itu, pada edisi Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas mengenai apakah kebangkitan Yesus hoax. Semua orang di atas muka bumi ini memiliki hari kelahiran dan hari kematian. Tetapi jika bicara mengenai hari kebangkitan, hanya Yesus yang mempunyai hari kebangkitan dan kehidupan kekal. Oleh sebab itu, inilah yang membedakan Yesus dengan tokoh agama lainnya. Hari-hari ini ada banyak sekali hoax yang beredar di sosial media. Tetapi tahukah saudara, bahwa sejak pada zaman Yesus pun sudah ada hoax yang beredar mengenai kebangkitan Yesus. Jadi, apakah kebangkitan Yesus hoax atau fakta? Apa makna dari kebangkitan Yesus? Mari kita simak bersama. Kebangkitan Yesus adalah kekuatan utama iman Kristen. 1 Korintus 15 ayat 17 mengatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Tanpa kebangkitan, kehidupan orang yang percaya kepada Yesus tidak mempunyai kuasa. Iblis berusaha untuk menyebarkan hoax. Sebab jika Yesus tidak bangkit, maka dia bukan Tuhan, dan ia tidak bisa memberikan keselamatan kekal. Maka iman percaya kita menjadi sia-sia. Iblis menyerang salah satunya dengan conspiracy theory yang mengatakan bahwa para murid bersengkongkol telah mencuri mayat Yesus sehingga kuburnya ditemukan oleh para wanita dalam keadaan kosong. Hoax itu dipercaya sampai sekarang. Sebagai saksi Kristus, kita harus bisa mempertahankan iman kita selain dengan pengalaman pribadi. Salah satunya ada dengan pembuktian secara fakta historis. 2 orang ahli apologetika Kristen telah menyelidiki berbagai fakta dan perdebatan tentang kebangkitan Yesus selama kurang lebih 30 tahun dan menyodorkan fakta-fakta yang dapat diterima dan diakui oleh para ahli sejarah, ateis, skeptik, dan bahkan rabi Yahudi. Nah, kita akan membahas hanya 5 fakta historis yang mereka temukan mengenai kebangkitan Yesus yang menyatakan bahwa isi dari teori konspirasi tersebut tidak benar. Fakta pertama adalah para wanita menjadi saksi hidup. Menurut tradisi Yahudi, wanita bukanlah saksi yang bisa dipercaya. Jika kebangkitan Yesus itu adalah rekayasa, persekongkolan, maka penulis kitab Injil harusnya memberitakan bahwa saksi pertama yang menemukan kubur Yesus kosong adalah murid-murid Yesus yang bergender laki-laki. Markus menulis apa adanya, bahwa memang para wanita lah yang pertama kali menemukan kubur Yesus kosong. Fakta kedua adalah kubur Yesus dijaga ketat oleh para prajurit. Bagaimana mungkin prajurit Romawi yang menjaga kubur Yesus
bisa terlelap tidur dan tidak melihat murid-murid mencuri jasad Yesus. Matius 27 ayat 62-66 menyatakan prajurit Romawi telah menjaga kubur Yesus ketat, bahkan kubur itu dimeterai. Fakta ketiga adalah imam-imam kepala justru merekayasa kebohongan. Untuk menutupi fakta bahwa Yesus bangkit, maka imam-imam kepala menyuruh para penjaga membuat cerita bahwa murid-murid Yesus telah mencuri jasad Yesus. Ini membuktikan bahwa imam-imam kepala tidak menyangkali bahwa kubur itu kosong karena Yesus bangkit. Fakta keempat adalah murid-murid Yesus sedang dalam kondisi ketakutan. Bagaimana mungkin murid-murid yang sedang dalam ketakutan dan hilang pengharapan namun berani mencuri jasad Yesus? Justru mereka sedang menanti-nantikan apakah betul yang dikatakan Yesus bahwa ia akan bangkit di hari ketiga. Faktanya adalah mereka semua menjadi pemberita kebangkitan Yesus dengan berani, yakin, dan mati sebagai martir. Mana mungkin ada orang yang rela mati untuk suatu rekayasa kebohongan. Fakta kelima adalah bertobatnya Saulus dari pembunuh umat Tuhan menjadi pelayan Tuhan. Perjumpaan Saulus dengan Yesus dalam perjalanan menuju Damaskus membuktikan Yesus hidup dan bangkit. Sehingga Saulus yang menganiaya dan membunuh orang Kristen bertobat menjadi Paulus yang rela memberitakan Injil. Sekalipun dianiaya, dipenjara, dan ditindas, akhirnya mati sebagai martir. Sebenarnya masih banyak lagi fakta mengenai kebangkitan. Namun hanya dengan 5 fakta yang kita bahas sudah cukup mengkonfirmasi dan membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit. Justru teori konspirasi pencurian mayat Yesus oleh murid-murid itulah yang hoax. Jadi, fakta bahwa Yesus telah bangkit dari kematian membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Dan apa saja yang dikatakannya di dalam Alkitab adalah mutlak benar. Kuasa, kehidupan, dan kekekalan hanya ada di dalam Dia. Dan ini memberikan pengharapan bahwa kita yang ikut mati di dalam Kristus akan dibangkitkan di dalam kebangkitannya. Sebab Dia hidup ada hari esok yang penuh harapan. Dan kita pun memperoleh hidup yang kekal serta segala kelimpahannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka linknya ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya mengucapkan shalom buat Bapak Ibu Saudara yang ada di ruangan ini. Kita percaya bahwa hari ini Tuhan Yesus telah bangkit. Amin. Yang setuju bilang amin dulu. Saya mau menyapain di rumah-rumah yuk. Yang percaya kalau Tuhan Yesus bangkit, kita kasih tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan. Wow. Haleluya. Baik, sama-sama pagi ini kita mau sama-sama naikkan syukur kita di hadapan Tuhan yuk. Pagi ini kalau hari ini kita ada, kalau kita bernafas, kalau Tuhan berikan kesehatan, maka sepatutnya kita mau naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Yuk, sama-sama angkat suara kita. Mulai ucapkan, katakan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kau baik, kasih setiamu lebih dari kami bersyukur. Mari yuk sama-sama yang di rumah-rumah juga Bapak Saudara angkat syukur. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang Kau curahkan. Kaulah segalanya. Yang bangkit bagi kami ya Tuhan. Kau segalanya bagi kami, sumber pengharapan kami. Ya nama ya, ya nama ya.
ini kami ya Tuhan, kami datang cari wajah-Mu. Kami mau naikkan kami. Selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Katakan, ku ingin selalu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Katakan, sungguh indah, sungguh indah bersamamu. Menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Katakan, selamanya, selamanya. Pagi ini kami mau dekat dengan Tuhan. Sama-sama katakan, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Sekali lagi sama-sama katakan, hanya dekat, hanya dekat Allahku, ada kekuatan baru, Kaulah perlindungan, keselamatanku. Mari yang mau rasakan hadirat Tuhan katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Biarkan Roh-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Katakan, sungguh indah bersamamu selamanya. Yuk sama-sama katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah. Mari
Mari rasakan kasih Tuhan lebih lagi. Katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya, selamanya. Ingin selalu bersekutu dengan menikmati, biarkan rohmu dalam hidupku. Sungguh bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah, katakan sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu. Mari lebih lagi, katakan sungguh indah, sungguh indah bersamamu selamanya. Yuk angkat tangan kita sama-sama yuk. Yang di rumah-rumah juga, mari sembah Tuhan dengan kasih. Mari arahkan hatimu sama Tuhan. Dia sumber pengharapan kita, satu-satunya Tuhan yang kita andalkan, satu-satunya Tuhan penebus, Allah yang bangkit, Allah yang memberi kemenangan. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Bersama-sama katakan, ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Boleh sambil bangkit berdiri sama-sama katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk
ditakkan. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layaki semua kebesaran. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kami muliakan dan ku agungkan, Kau layaki. Mari cepat saja katakan, ku nyanyi hosana. Ku nyanyi semua bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layaki sembah. Sama-sama sekali lagi, ku nyanyi bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layaki sembah. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layaki. Sekali lagi, kami nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layaki sembah. Kau layaki sembah. Kau layaki Terima kasih Tuhan, terima kasih pagi hari ini atas kemurahan-Mu Tuhan. Atas anugerah-Mu kami tetap beribadah dengan baik. Kami tetap beribadah dalam damai sejahtera Allah yang melimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pagi hari ini Tuhan segala syukur, pujian, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau sudah menguduskan kami seluruhnya, tubuh jiwa roh kami dengan darah Kristus. Dan pagi hari ini kami sanggup berkata, kami adalah orang-orang yang beribadah kepadamu dan kami adalah orang-orang yang paling beruntung di atas muka bumi ini Tuhan. Karena memiliki Allah yang bangkit dari kematian. Dan kami juga akan dibangkitkan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan oleh karena kuasa kebangkitan Kristus pagi hari ini kami berkata, kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan setiap penguasa-penguasa, setiap pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu yang gelap di udara dan roh-roh jahat di udara. Kami ikat patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap yang mengganggu ibadah kami pada pagi hari ini, siang hari ini, kami ikat patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kuasa yang mengganggu daripada saluran internet kami pagi siang hari ini, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan pagi hari Tuhan kami cabut setiap kejahatan di dalam bangsa negara kami. Korupsi, kolusi, nepotisme, kami cabut akarnya di dalam nama Tuhan Yesus. Anarkis, kami cabut akar-akarnya di dalam nama Tuhan Yesus. Terorisme nyah dari bumi Nusantara di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan paham-paham yang menolak akan Pancasila.
Kami cabut akar-akarnya di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan kami berkata, damailah bagi bangsa kami Indonesia, sejahtera bagi bangsa kami Indonesia. Bangkit bangsa kami dari keterpurukan ekonomi global di dalam nama Tuhan Yesus. Bangkit dan sembuh dari COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, pagi hari ini Tuhan lawat bangsa negara kami dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Ada 270 juta jiwa Tuhan bangkit menjadi orang-orang benar di dalam nama Tuhan Yesus. Bangkit menyembah Yesus Tuhan. Lawat pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden kami, Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin Tuhan. Seluruh menteri kerja, seluruh pemerintahan mulai dari pusat sampai daerah, dari gubernur, wali kota, bupati, camat, bahkan RT RW Tuhan, lawat pemerintahan ini Tuhan. Berikan hati yang takut akan Engkau, berikan hatinya belas kasihan untuk memimpin kami Tuhan. Demikian juga hati yang bijaksana memimpin bangsa kami untuk menuju Indonesia maju di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih TNI Polri Tuhan, lawat Tuhan. Peradilan Indonesia Tuhan, lembaga peradilan lawat dengan roh keadilan Tuhan. Pemimpin, demikian juga wakil-wakil rakyat kami DPR MPR Tuhan, lawat Tuhan. Berikan hati yang bijaksana untuk mereka Tuhan boleh memberikan keputusan-keputusan yang baik bagi bangsa ini Tuhan. Pagi hari juga Tuhan kami bawa pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Bapak Pendeta Niko Nyoto Raharjo beserta Ibu Hermin, dengan seluruh wakil gembala yang ada, gembala pusat kami yang ada Tuhan. Demikian juga Pak Weliar Kauntu beserta Ibu Maulin beserta seluruh daripada gembala-gembala cabang yang ada, bahkan gembala ranting. Demikian juga gembala kami Tuhan, GBI Tanah Abang Tuhan, Pak Iski Amin Tarjo beserta Ibu Herlina. Demikian juga wakilnya juga Tuhan, Pak Freddy beserta Ibu Diana Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, pemimpin-pemimpin rohani Tuhan, kami berdoa Tuhan, biarlah hamba-hamba-Mu tetap menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah hamba-hamba-Mu tetap menjadi orang yang setia Tuhan di hadapan Tuhan. Biarlah Engkau anugerahkan kemurahan, kebajikan, penyertaan-Mu dan pengurapan-Mu sempurna setiap hari Tuhan. Dan apapun diperbuatnya setiap hari berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mintakan Tuhan, bilang Kau berikan roh hikmat, pewahyuan, roh sorgawi Tuhan, untuk membalakan kami, untuk menyampaikan pesan Pentakosta yang ketiga. Bahkan seluruh dunia boleh dituai oleh karena hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bawa, kami serahkan pemimpin rohani kami Tuhan. Demikian juga Tuhan, bangkit kami berdoa Tuhan, bangkit generasi Yeremia Tuhan, bangkit generasi Yeremia Tuhan, generasi yang cinta mati-matian kepadamu Tuhan, generasi yang akan menuai akhir zaman ini Tuhan, penuaian yang terakhir yang terbesar di dalam nama Tuhan Yesus. Khususnya di Tanah Abang kami berdoa, bangkit generasi Yeremia Tuhan. Urapi anak cucu kami Tuhan, urapi anak cucu kami Tuhan. Pakai lebih dahsyat lagi Tuhan, bangkitkan iman mereka Tuhan, bangkitkan hati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, Pak Weldia Tuhan, urapi lidah bibirnya Tuhan, untuk menyampaikan firman kebenaran-Mu Tuhan. Dan biarlah ibadah pagi siang hari ini Tuhan, lawatan-Mu yang dahsyat melanda kami Tuhan, urapan-Mu yang sempurna melawat kami Tuhan. Biarlah ibadah pagi hari ini Tuhan penuh dengan kemenangan sorak-sorai, kemenangan sorak-sorai. Haleluya, dalam nama Yesus, amin. Ya, saudara, saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Katakan amin. Nah, saudara, Bapak Ibu Saudara, saya percaya setahun kita nggak ketemu ya, karena Bapak Ibu Saudara kita ibadah di rumah lewat online. Tetapi hari ini kita bisa ketemu satu dengan yang lain. Itu sukacita banget, amin. Walaupun kita masih pakai masker, protokol kesehatan, tetapi kita tetap semangat cari Tuhan. Yang setuju bilang amin. Amin. Nah, saudara, hari ini kita percaya Tuhan sudah bangkit. Dia penebus kita, Dia yang mengalahkan maut, bahkan sakit penyakit kita pun sudah ditanggung oleh Tuhan. Dan Alkitab mengatakan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kita sudah sembuh. Yang sakit katakan sudah sembuh. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan yuk. Yang di rumah-rumah juga tepuk tangan yang mantap sama-sama yuk buat Tuhan. Serahkan haleluya.
Yuk, tepuk tangan sama-sama. Yuk, sama-sama. Ku tahu dia penebusku. Darahnya hapus dosaku. Ku yakin. Angkat tangan sama-sama. Ku yakin dia angkat deritaku. Sembuhkan yang yakin sama-sama. Ku yakin. Angkat pagi sama-sama yuk. Yuk. Ku angkat panji. Dia telah menang atas tahun. Dia menebusku. Dia hidup. Dia hiduplah. Dia menebusku. Dia hidup. Dia hiduplah. Sama-sama. Ku tahu dia penebusku. Darahnya hapus dosaku. Ku yakin. Sama-sama. Ku yakin. Dia angkat semua. Dia angkat deritaku. Sembuhkan sakitku. Ku yakin. Yang yakin sama-sama. Ku yakin. Yuk, lambaikan tangan sama-sama. Angkat pagi. Ku angkat panji. Dia telah menang semua. Dia menebusku. Dia hidup. Dia hiduplah. Dia menebusku. Dia hidup. Dia hidup. Dia menebusku. Dia menebusku. Dia hiduplah. Dia hiduplah. Dia menebusku. Dia hidup. Dia hidup. Sambil lambai buat tangan sama-sama. Dia menebusku. Dia hidup. Ya, sama-sama. Dia menebusku. Dia hidup. Lagi sama-sama. 1, 2, 3. Dia menebusku. Dia hidup. Dia hidup. Dia menebusku. Dia hiduplah. Allah bangkit. Bersoraklah. Semua sama-sama. Hey. Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Umatnya. Katakan Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit. Allah bangkit. Bersoraklah. Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Umat yang dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Dengan iman sama-sama serahkan musuhmu. Selamatkanlah umatku. Allah dahsyat. Dua tangannya tinggi. 1, 2, 3. Allah bangkit. Allah bangkit. Sama-sama hey. Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Umat yang dibebaskan. Allah dahsyat. Lagi ya, sama-sama. 2, 3. Allah bangkit. Allah bangkit.
kuduskan. Allah dahsyat di tempat kuduskan. Allah dahsyat di tempat kuduskan. Dua tangan tinggi-tinggi, katakan Allah dahsyat di tempat kuduskan. Kita percaya Tuhan kita dahsyat. Katakan amin, saudara. Silakan duduk kembali, Bapak Saudara. Saya percaya hari ini Tuhan sedang melawat umatnya. Amin. Dia sedang menyembuhkan, memulihkan keadaan kita. Amin. Mari sama-sama siapkan hati kita. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Kaulah sumber, Engkaulah sumber pengharapan. Katakan kuasa-Mu sanggup, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari dengan iman katakan, Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada. Katakan Yesus, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan
itu ya Tuhan, pagi ini kami percaya lewat pengorbanan-Mu, lewat kematian-Mu Tuhan, Engkau menebuskan dari cara hidup kami yang sia-sia. Thank you Lord. Mari sambil angkat dua tangan. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu Engkau yang berkuasa, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Mari sambil angkat tangan dengan iman. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku jadi pemenang. Oh, Engkau yang berkuasa, Kau sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Shalom jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Sebelum saya mulai menyampaikan firman Tuhan, saya menyampaikan selamat Paskah. Kita ada di hari Minggu, tepat 3 hari setelah kita merayakan Jumat Agung di hari Jumat yang lalu. Nah, mari kita buka hati kita. Saya percaya ada pesan Tuhan yang indah sekali di hari raya kita merayakan Paskah ini. Sebelum itu mari kita angkat penyembahan di hadapan Tuhan. Katakan sama-sama. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh herankah
kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti, sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Mari kita sembah Tuhan bersama-sama, angkat suara kita. Oh ralaba ya rama ya rama sandara laba takuria ralaba laba lama 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 lama. Hiara nama ya rama sando. Hinara nama ya lama 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 lama. Hinara lama 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 ya rama ya sandi. Hiara laba takara laba 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 laba. Shandara laba takara laba yara nama yara nama. Oh raba yara ba shandara laba takara laba laba laba. Bapa, terima kasih kami boleh hari ini merayakan Paskah. Hamba-Mu Tuhan mengucap syukur karena gereja-Mu sampai detik ini diberkati dan disertai oleh Tuhan. Umat-Mu boleh melewati masa-masa yang boleh kami katakan di tengah pandemi COVID-19 ini, masa yang tidak mudah, masa yang mungkin sukar bagi kebanyakan sebagian besar orang. Tapi kami percaya melewati masa-masa ini Tuhan tetap menyertai dan memberkati kami, sehingga kami boleh berkata, kami boleh ada sebagaimana kami ada karena kemurahan Tuhan, karena Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, biarlah berkat Paskah turun buat setiap kami di rumah-rumah. Tuhan, di hadirat-Mu kami mau buka hati kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Engkau menaruh perkataan dalam mulut bibir hamba-Mu untuk disampaikan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, umat-Mu di rumah-rumah. Oh Tuhan, yang mengikuti, yang menyaksikan, oh Tuhan, ibadah Paskah ini. Tuhan, urapi mata hati kami, telinga kami untuk mendengar seperti seorang murid. Dan Engkau jamah kami, Engkau menjamah dan memberkati setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, sama-sama katakan amin, amin. Puji nama Tuhan, sudah dikasih Tuhan. Mari saya mengajak kita membaca firman Tuhan, kisah mengenai Paskah yang sesungguhnya. Bagaimana sesudah Tuhan disalibkan, mati, dikuburkan, maka pada hari yang ketiga ada kisah yang indah dalam Markus 16 ayat 9. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Saudara, ini kisah ya, yang pertama-tama Tuhan itu menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ada orang yang pernah bertanya, Pak, di bagian Alkitab lain kan dikatakan ada 3 wanita. Kenapa di sini dibilang cuma 1? Kenapa di Yohanes juga cuma dibilang Maria Magdalena? Nah, saya percaya memang orang yang kemudian menceritakan, saya percaya itu Maria Magdalena. Dan saya yakin pada waktu itu mereka datang, yang lain sudah pulang, tapi mungkin Maria Magdalena yang tetap tinggal. Kalau kita baca kisahnya di kitab Yohanes, dikatakan Maria itu ketemu Tuhan Yesus. Dan ketika Maria Magdalena menyaksikan itu, dia mengalami pengalaman yang berbeda dari yang dialami yang lain. Karena itu kesaksiannya sangat unik. Markus mencatat ini ya, di kitab Injil Markus. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan, orang yang pernah dibebaskan oleh Tuhan, tapi kemudian dia mengasihi Tuhan. Dia mendapatkan perlakuan spesial karena dia mengasihi Tuhan, dia merindukan Tuhan. Beda loh saudara, Tuhan tuh bisa memperlakukan Maria Magdalena itu lain dari yang lain. Even murid-murid Tuhan Yesus gak punya pengalaman seperti dia. Pengalaman apa? Ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, Maria langsung melihat Yesus, ingin memegang Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus berkata, jangan pegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Aku belum pergi kepada Bapa. Maksudnya apa? Jadi Tuhan Yesus ketika dia kuburkan, dia mati, Tuhan turun ke dalam dunia orang mati. Di situ dia mengalahkan maut. Dia merebut kunci kerajaan maut. Dan Tuhan Yesus sesudah itu dia harus naik ke surga. Dia mempersembahkan tubuh kemuliaan
Ya, apa yang dipersembahkannya, tubuh kemuliaan dibawa, dipersembahkan kepada Bapa, penebusan kepada semua umat manusia. Pada waktu dia dari kematiannya untuk dia naik kepada Bapa dalam tubuh kemuliaan. Saudara dikasih Tuhan, maka Maria Magdalena jangan nyentuh dulu. Sesudah Tuhan Yesus kemudian kembali menampakkan diri kepada murid-muridnya, mereka boleh sentuh, Thomas sentuh tangan. Tapi pada waktu dia ketemu Maria Magdalena, dia bertemu pada momen itu yang spesial sekali. Seharusnya dia, kalau saya pakai istilah, on the way, dia harus datang menghadap Bapa. Dia harus menjumpai seorang yang sangat mengasihi dia, yang sangat kehilangan, yang sangat merindukan. Saya percaya nggak semua orang punya pengalaman demikian. Tapi Maria mendapatkan perlakuan yang spesial. Hanya orang-orang yang menganggap, oh Tuhan Yesus segala-galanya. Kerinduannya kepada Tuhan Yesus melebihi, saya percaya, semua yang lain. Sehingga semua sudah pergi, dia tetap di kubur itu. Dia menangis, dia merasa kehilangan. Dan Tuhan Yesus harus mampir terlebih dahulu untuk menguatkan dia. Bukankah ini special privilege, ya, satu kehormatan yang tidak dialami oleh banyak yang lain, tapi dialami oleh Maria Magdalena yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Apakah saudara sungguh mengasihi Tuhan Yesus? Saya percaya berkat Paskah, Tuhan itu juga melakukan perkara yang spesial dalam hidup kita. Mari teruskan kisah ini. Kita akan baca ayat 10 dan 11 dari Markus 16 ini. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Ya, mereka berkumpul masih di kamar loteng. Nah, ayat 11. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Ini murid-murid Tuhan Yesus dan semua orang lain yang ada, yang menanti-nantikan, yang mereka berdiam selama Sabat itu, mereka kumpul di Yerusalem. Waktu mendengar itu mereka semua tidak percaya. Saudara dikasih Tuhan, berapa banyak kita katanya sudah ikut Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus menyatakan diri, seringkali kita gak percaya. Murid-murid Tuhan Yesus sudah ngikut Tuhan Yesus 3 tahun. Bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Lebih daripada 3 tahun. Melihat mujizat perbuatan Tuhan yang besar. Tapi ketika lihat Tuhan Yesus mati di kayu salib, iman mereka mulai kendor. Mereka seperti domba yang tercerai-berai dikatakan. Tapi ketika mereka dengar Tuhan Yesus bangkit, mereka juga tidak langsung percaya dengan iman. Kalau kita baca di bagian yang lain, hanya ada 2 orang yang merespon langsung, Petrus dan Yohanes. Yohanes disebut murid yang dikasihi Tuhan Yesus. Yohanes berlari langsung ke kubur itu. Petrus tentu karena lebih tua, dia lebih lambat sampainya. Yohanes terlebih dahulu sampai dan cuma melongok di pintu melihat kosong, tapi dia tidak berani masuk. Dia tunggu yang lebih tua. Petrus masuk dulu. Saudara, 2 ini yang mereka melihat, menyaksikan kubur yang kosong. Tapi yang lain tidak meresponi, tetap bersembunyi di tempat mereka. Saudara, kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus, saudara ada di kelompok yang mana? Apakah kita merindukan Tuhan, mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, sehingga kita mengalami perlakuan yang istimewa? Petrus dan Yohanes tercatat sesudah kebangkitan Tuhan Yesus, mereka juga berdua yang mendapat perlakuan istimewa. Petrus khusus Tuhan bilang, gembalakan domba-dombaku. Tuhan khusus memulihkan hati Petrus. Juga Yohanes pada waktu yang sama mendapatkan pesan yang istimewa. Saudara dikasih Tuhan, hanya orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus secara sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh, ukuran sungguh-sungguhnya saya gak bisa ngomong sama saudara. Itu hati kita yang tahu apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Ada berkat Paskah yang spesial buat orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan cara yang spesial. Kita teruskan ayat 12 dan 13. Mari kita baca. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka.
ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Ini dua murid yang on the way ke Emmaus. Ya, kita bisa baca kisahnya di bagian yang lain dari kitab Injil. Lalu ayat 13. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Saya sengaja menggarisbawahi, menekankan, ya, kembali menekankan ini. Mereka kembali tidak percaya. Kenapa Tuhan Yesus pada waktu Tuhan Yesus ada di muka bumi terus berkali-kali juga Tuhan Yesus membentak atau memarahi murid-murid Tuhan, menegur mereka dan berkata, hai, berapa lama lagi aku bersama engkau, angkatan yang kurang percaya, angkatan yang tidak percaya ini. Padahal mereka udah level murid. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita murid-murid Tuhan Yesus, kita harus meresponnya dengan iman, percaya. Dua orang yang berjalan ke Emmaus, mereka juga gak ngeh. Ketika Tuhan Yesus menyatakan dirinya pun mereka tidak ngeh. Tadi sudah perhatikan ayat ini. Ia menampakkan diri dalam rupa yang lain. Tuhan Yesus sesudah bangkit dari kematian, Dia bisa menyatakan diri dalam rupa yang berbeda. Mungkin mereka selama ini kenal Tuhan Yesus yang berjubah, bajunya demikian, wajahnya, mungkin rambutnya demikian. Tapi perhatikan, ini ayat ini mencatat pengertian yang baru buat kita semua. Tuhan Yesus bisa menyatakan diri dalam rupa yang lain. Dan ketika Tuhan Yesus menyatakan dalam diri rupa yang lain tadi, murid-muridnya gak ngeh. Dua murid ini juga gak ngeh itu Tuhan Yesus. Sampai ketika Tuhan Yesus bersama mereka sampai di Emmaus duduk sama-sama, Tuhan Yesus bercerita tentang firman Tuhan. Dia menyampaikan firman Tuhan. Lalu kemudian ketika Tuhan Yesus mulai memecah roti, tiba-tiba dia hilang dari pandangan mereka. Dan mereka kaget, itu Yesus, baru ngeh. Mereka bilang satu sama lain, pantas tadi waktu dia bercerita tentang firman, hati kita berkobar-kobar, berkobar-kobar. Catat kata ini. Adakah saudara dan saya hari-hari berkobar-kobar? Apakah roh kita masih menyala-nyala waktu kita membaca firman Tuhan, waktu kita berada di hadiratnya? Ini juga pesan Paskah buat kita murid-murid Tuhan Yesus. Jangan sampai kita menjadi angkatan yang tidak percaya. Termasuk juga angkatan yang tidak peka ketika Tuhan Yesus menyatakan dirinya. Seringkali kita hanya berjalan dengan pikiran kita, padahal Tuhan mau kita berjalan dalam roh. Karena itu murid-muridnya yang dua tadi bilang, iya pantas. Itu roh kita berkobar-kobar waktu dia menyampaikan firman-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi murid-murid Tuhan yang senantiasa hidup dipimpin oleh roh. Sehingga tiap kali Tuhan menyatakan dirinya, kita bukan angkatan yang tidak percaya. Kita bukan masuk kelompok yang tidak percaya. Tapi kita selalu percaya kepada Tuhan. Yang mau katakan amin. Mari lanjutkan, kita akan membaca ayat yang 14 dan ayat ke-14 dulu. 3, 4. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Ia mencela, hati-hati saudara, jangan dicela sama Tuhan. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita menjadi angkatan yang seperti Thomas itu yang Tuhan tegur. Percaya hanya karena melihat. Thomas kan berkata sama yang lain, Thomas ini sebagai provokator juga buat yang lain. Sebelum aku lihat tangannya yang berlubang paku ini, semua aku masuk aja, enggak mungkin aku gak akan percaya. Sebelum tanganku masuk di lubang di perutnya, aku gak akan percaya. Apakah kita masuk murid-murid yang demikian? Mujizat, oh Tuhan Yesus bisa bangkitkan, oh Tuhan Yesus bisa sembuhkan. Sebelum aku lihat aku gak percaya. Saya mau beritahu saudara, hati-hati. Murid-murid Tuhan itu dicela oleh Tuhan. Kenapa? Karena ketidakpercayaan. Saya berdoa kita tidak jadi murid yang dicela oleh Tuhan karena gak percaya. Tidak percaya karya Roh Kudus. Tidak percaya pekerjaan Tuhan pada era Pentakosta ketiga ini. Berapa banyak kita ketika menghadapi situasi hari-hari ini disebut Pentakosta ketiga,
Kita juga nggak cuma pikiran kita hanya berjalan dalam pikiran, menolak hal-hal yang dari roh. Hati-hati, Tuhan Yesus segera datang. Tuhan Yesus datang segera. Biar kita menjadi murid-murid yang peka akan penyataan Tuhan, suara Tuhan, tuntunan Tuhan. Menyiapkan diri sedemikian. Mari kita baca ayat 15 dan 16. Lalu ia berkata kepada mereka, kepada murid-muridnya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Saudara, ayat 15 dan 16 ini sebetulnya bentuk paralel daripada amanat agung Tuhan Yesus di Matius 28 ayat 19-20. Jadi ini juga bagian seperti amanat Tuhan. Pergilah beritakan Injil kepada segala makhluk. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Itu tugas saudara dan saya sebagai murid Tuhan Yesus. Dan hari-hari ini di era Pentakosta yang ketiga, tugas ini makin jelas. Untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus, kita harus memberitakan Injil. Saudara, tanda bahwa kita percaya Tuhan Yesus akan segera datang, ada sense of urgency. Kita ambil bagian, ya. Kita adalah bagian daripada rancangan Tuhan untuk menyelesaikan pekerjaannya dan menyiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Kalau orang mengerti Tuhan segera datang, dia akan lakukan tugas pelayanan ini, melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Beritakan Injil kepada segala makhluk. Hari-hari ini biar fokus kita, Tuhan pakai saya memberitakan Injil-Mu pada setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Tuhan pakai saya memberitakan Injil seperti murid Tuhan Yesus. Pakai saya Tuhan. Saudara yang punya komunitas tertentu, lingkungan tertentu, ingatkan terus. Berita Injil, berita Jumat Agung, berita Paskah. Sampaikan kabar baik, keselamatan dalam Yesus Kristus Tuhan bagi semua orang. Itu tugas Anda dan saya. Tugas kita semua, bukan cuma tugas hamba-hamba Tuhan. Saudara yang punya platform sosial media yang dipakai Tuhan bisa influence lebih besar. Tugas saudara, tanggung jawabmu lebih besar lagi. Jangan main-main. Saya bicara pada generasi ini yang senang dengan sosial media. Untuk apa sosial media? Kalau Tuhan izinkan, Tuhan berkati saudara dengan viewers atau followers yang cukup banyak. Itu Tuhan berikan tanggung jawab buat kita. Bukan untuk kita. Itu untuk memberitakan Injil. Yang mengerti katakan amin. Semua platform apapun, semua diizinkan Tuhan hari ini untuk mempercepat Injil Tuhan, Injil Kerajaan Allah diberitakan kepada segala makhluk. Katakan, saya mau dipakai Tuhan. Saya mau dipakai Tuhan. Katakan amin. Baca ayat 17. 1, 2, 3. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Saudara dikasih Tuhan, saya mau tanya, ini simple, pertanyaan sesuai dengan ayat ini. Ya, jawab jujur. Anda di rumah-rumah, jawab jujur pertanyaan ini. Apakah saudara pernah mengusir setan dalam nama Yesus? Simple aja. Murid Tuhan Yesus akan mengusir setan dalam nama Yesus. Terlalu banyak pekerjaan setan yang merusak keluarga, merusak generasi ini. Saudara dikasih Tuhan, kita di pihak mana? Ayo, hari-hari ini kita berkata, saya mau usir setan dalam nama Yesus. Supaya lebih banyak orang yang terbebaskan. Supaya lebih banyak orang yang dibebaskan dari belenggu iblis. Yang mau katakan amin. Yang kedua, siapa yang banyak bicara bahasa roh hari-hari ini? Itu murid. Jelas firman Tuhan berkata, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Saudara, berbahasa roh itu kita masuk dalam dimensi yang baru, masuk dalam peperangan rohani, masuk di dalam agendanya Roh Kudus yang sedang bekerja di akhir zaman ini. Karena itu banyak bahasa roh. Ini perintah, bukan sekedar himbauan. Lakukan itu. Saudara, tanpa kita sadari, kita sedang dibawa Tuhan pada
program ataupun caranya Roh Kudus untuk mengerjakan karyanya di akhir zaman. Hanya murid-murid yang suka berada di hadirat Tuhan. Maka mereka, waktu mereka menyembah Tuhan dalam bahasa roh, berdoa dalam bahasa roh, mereka diberikan penglihatan, penyataan, banyak mujizat, hal-hal yang supranatural Tuhan akan hadapkan. Dan kita diberikan kemenangan, tanda-tanda ajaib terjadi. Ayat 18, baca sama-sama, 3-4. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Katakan amin. Haleluya. Sudah lakukan? Ayo lakukan. Ini ayat ini buat semua umat Tuhan, buat semua murid Tuhan. Bukan cuma buat hamba-hamba Tuhan. Kalau ada orang sakit, tumpang tangan, doakan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Itu katanya. Tanda-tanda ini akan menyertai pendeta-pendeta. Enggak. Tanda-tanda ini akan menyertai rasul-rasul dan nabi-nabi. Enggak. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Saudara masuk yang percaya? Biar kita jadi murid-murid yang percaya. Saya berdoa, di rumah-rumah akan banyak mujizat. Setiap hari saya doa saya ini, Tuhan, berdoa lawatan Roh Kudus-Mu. Di rumah-rumah alami mujizat. Di rumah saudara tetanggamu, rumah orang tuamu, rumah familimu, rumah tante, rumah adik, rumah ponakan. Saya percaya kalau hari ini anak-anak Tuhan bergerak oleh kuasa Roh Kudus, banyak tanda-tanda mujizat akan terjadi di rumah-rumah. Doakan orang yang sakit. Doakan dengan kuasa Tuhan. Bukan sekedar doa mohon, Tuhan kalau boleh sembuhkan ya semua. Memang kita percaya itu. Semua adalah anugerah Tuhan. Tapi Tuhan tuh beri kuasa. Kalau kita baca bagian ini lain. Tuhan tuh seperti membawa kita pada sebuah tugas. Take the authority, ambil otoritas itu. Mari sekarang baca ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Katakan amin. Tuhan sudah mengutus kita. Tuhan sudah naik ke surga. Dia memberikan Roh Kudus-Nya. Karena itu saudara, tugas ini diberikan kepada kita. Saudara, kita merayakan Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan tuh menjanjikan kuasa. Karena Tuhan Yesus bangkit, kita menerima kuasa. Karena itu saudara, mari satukan hati kita. Berapa banyak mau dipakai Tuhan? Berapa banyak mau meresponi, saya ini murid Tuhan. Ayo sama-sama kita sembah Tuhan, kita tinggikan Tuhan. Katakan, Dia Tuhan, Dia Tuhan, Dia telah bangkit dari maut, sebab Dia Tuhan. Amin. Setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Katakan, setiap lutut bertelut, setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Yesus pakai saudara dan saya sebagai murid-murid yang melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Dengan iman sampai setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Katakan amin.
Saya mau simpulkan firman yang tadi kita baca. Saya mau simpulkan dalam 3 poin. Bagaimana seharusnya kita meresponi berkat Paskah ini? Yang pertama, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Sekali lagi saya mau katakan, mengasihi Tuhan itu ukurannya, itu saudara yang tahu, Tuhan yang tahu. Ya, ukurannya itu Tuhan yang tahu. Kita bisa rasakan apa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Dan kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus, maka apa dikatakan? Yang pertama, kita akan mendapat perlakuan spesial. Tadi kita sudah baca ya, kisah tentang Maria Magdalena. Kita akan mendapatkan perlakuan spesial. Berapa banyak mau dapat blessing spesial? Mau disembuhkan? Mau keluarga dipulihkan? Apa yang hilang dikembalikan? Mau mendapatkan tuntunan memasuki season yang baru ini? Saudara yang hari-hari sedang bergumul untuk jalan keluar, saudara yang bergumul untuk investasi, mendapat modal yang baru, saudara bergumul untuk sebuah usaha yang baru, Tuhan minta favor dari Tuhan. Sebetulnya rahasianya, ayo hari-hari ini sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus itu, berkat itu nanti datang, berkat yang spesial datang. Yang percaya katakan amin. Dan juga yang kedua, kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus, maka kita akan lebih mudah untuk percaya. Orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus sungguh-sungguh akan lebih mudah untuk percaya. Kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, kita akan makin kenal Dia. Kalau saudara mengasihi Tuhan Yesus, saudara akan bisa merasakan. Yohanes itu termasuk murid yang mengasihi Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus menampakkan diri, berjalan di atas air, semua murid-murid lihat itu hantu. Tapi Yohanes itu murid yang paling dekat sama Tuhan. Dia bilang enggak, bukan hantu, itu Tuhan. Ketika Tuhan menyatakan diri dalam penyataan yang berbeda, yang lain. Tadi seperti murid-murid Emmaus, enggak peka, enggak tahu ini Tuhan Yesus. Saudara, demikian juga ketika sesudah kebangkitan Yesus, Petrus dan murid-murid yang lain ambil ikan, gak dapat apa-apa semalaman. Ya, mereka menjala ikan tidak dapat apa-apa. Pagi-pagi tiba-tiba ada yang berseru dari pantai, coba lemparkan jala di sebelah kanan perahumu, niscaya kau akan mendapat. Orang siapa sih ini? Begitu mereka nangkap ikan, dapat ikan, orang yang pertama meresponi itu Yohanes, berkata pada Petrus, itu Tuhan. Langsung baru Petrus Petrus lompat ke air dan tersungkur di hadapan Yesus. Saudara kasih Tuhan, Tuhan mau berikan berkat spesial. Dan Tuhan juga mau kita menjadi kelompok yang percaya. Ketika penyataan Tuhan dinyatakan, ketika Tuhan muncul, pesan Tuhan muncul dengan cara yang mungkin berbeda dari yang biasanya kita peroleh di waktu-waktu yang lalu. Jangan menolak. Siap, Tuhan saya mau dipakai. Dipakai untuk apa? Dipakai untuk karyamu di akhir zaman ini. Pesan yang kedua dari bacaan kita tadi, penyataan pribadi Tuhan Yesus tidak pernah kita duga. Nah ini tolong ditayangkan dulu supaya agak lama, supaya saudara sempat untuk screen capture, mau foto pakai handphone saudara juga ya, supaya saudara ingat. Karena itu jangan hidup dengan pikiran, tapi hidup oleh roh. Kalau kita hidup dengan pikiran, kita gak bisa peka ketika Tuhan menyatakan diri dengan cara yang berbeda. Baca firman dalam hadirat Tuhan. Baca firman Tuhan itu dalam hadirat Tuhan. Saya mendorong saudara baca firman itu jangan untuk pengetahuan kita. Baca firman itu jangan sekedar untuk nambah pengetahuan atau sekedar kejar target. Ya, baca 10 pasal ya, nggak usah dibaca benar-benar serius lah, lewat-lewatin. Gue pernah baca ini, oh gue tahu nih, ini nama-nama lewatin aja, ini ukuran-ukuran nih, nggak perlu lah, apalagi kitab-kitab Taurat gitu. Gue udah pernah baca, lewatin. Saudara, saya percaya kalau kita menyembah Tuhan dalam hadirat Tuhan, baca firman Tuhan, nanti lihat kita akan peka, tahu ketika Tuhan menyatakan diri dengan cara yang berbeda. Mengerti? Katakan amin.
Dan poin yang ketiga, kebangkitan Kristus itu harus terjadi dalam diri kita. Hari-hari ini kita bukan sekedar merayakan kebangkitan Kristus, kita harus buat kebangkitan itu terjadi dalam diri kita. Ada kebangunan rohani dalam diri kita. Yesus bangkit dalam diri kita. Artinya apa? Karakter Kristus, pribadi Kristus itu nyata dalam diri kita, bangkit. Pribadi yang berintegritas bangkit dalam diri kita. This is the year of integrity. Biar orang lihat Yesus dalam diri saudara dan saya. Yang mengerti katakan amin. Biar orang lihat Yesus dalam dirimu. Bangkit. Dan orang yang demikian akan jadi saksi Tuhan yang luar biasa. Akan jadi saksi Tuhan. Itu akan membuat kita bergerak memberitakan Injil. Saudara akan jadi pemberita Injil yang berani. Karena kita punya karakter Kristus. Membuat kita juga berjalan dalam kuasa dan mujizat Tuhan. Katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Kristus bangkit dalam diri kita, kasihnya, ya, belas kasih Tuhan akan jiwa-jiwa. Itu semua kepribadian Kristus yang bangkit dalam diri kita. Imannya, oh, jiwa yang selalu sukacita, kekuatan, nggak pernah kalah, nggak pernah lemah, tidak membalas caci maki dengan caci maki, mengampuni, mendoakan, penuh dengan belas kasihan kepada jiwa-jiwa. Itu Kristus yang bangkit dalam diri kita. Saudara dan saya akan dipakai. Tanda-tanda dan mujizat kuasa Tuhan akan terjadi dalam diri kita. Saya akan tutup dengan satu ayat. Ayat emas. Termasuk ayat emas yang ini yang diucapkan oleh Rasul Paulus. Kita baca sama-sama Filipi 3 ayat 10 dan 11. 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Haleluya. Saudara, Tuhan Yesus akan datang segera. Tuhan Yesus akan datang segera. Saya berdoa saudara dan saya akan diangkat bersama-sama. Akan diangkat. Tapi ada mungkin generasi yang sudah duluan meninggal dunia. Termasuk generasinya Paulus. Dia bilang begini, supaya akhirnya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Artinya apa? Mereka yang sudah lebih dahulu mati, meninggal. Mereka yang diangkat, mengalami kebangkitan dalam tubuh kemuliaan. Mereka akan lebih dahulu diangkat. Lalu seperti Alkitab, kita yang masih hidup kemudian akan diangkat menyongsong kedatangan Tuhan Yesus. Saya hari-hari ini saya tahu tugas dari Tuhan. Harus terus memberitakan bahwa Tuhan Yesus akan segera datang. Di kelompok manakah saudara dan saya berada? Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus, mengenal Tuhan Yesus. Ini yang Rasul Paulus katakan. Sekali lagi boleh tayangkan ayatnya. Yang ku kehendaki ialah apa? Mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Catat baik-baik. Untuk mengenal Tuhan, saudara dan saya harus banyak di hadiratnya, baca firman, berada di hadirat Tuhan. Yang ku kehendaki, Rasul Paulus kan mengenal Dia, mengenal dulu saudara. Jangan minta kuasanya duluan, mengenal dulu. Kalau kita kenal Dia, intim dengan Dia, nanti saudara kuasa itu akan menyertai, automatically. Saudara akan mengalami kuasa kebangkitan Kristus itu nyata dalam kita. Artinya kita dibangkitkan bersama Kristus. Ada kuasanya yang lahir dan saudara saya akan dipakai jadi saksi Tuhan yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Angkat tangan saudara. Dalam Yesus ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya. Katakan, ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, dalam Yesus ku percaya, dalam Yesus ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya, ku jadi pemenang dalam segala hal.
pengharapanku dalam Yesus. Ku jadi pemenang, ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Mari buka kedua tangan kita di rumah-rumah, sudah sembah Tuhan Yesus. Uriara nama yara lama yara lama yara lama lama lama. Sikiara lama takara lama yara lama yara lama 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 lama. Inara nama yara lama yara lama yara lama. Shandara lama takara lama 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 lama. Shandara lama 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 lama. Mari berbahasa roh, berbahasa roh. Tuhan mau kita hari-hari ini banyak berdoa dalam roh. Mungkin kita tidak mengerti dengan akal budi kita. Yes, gak apa-apa. Lakukan supaya kita lebih peka pada waktu Tuhan menyatakan diri kepada kita. Tuhan, aku berdoa, firman-Mu meteraikan atas setiap umat. Meteraikan. Dan hamba-Mu berdoa, kami semua akan makin mengenal Tuhan. Dan kami semua juga akan mengalami kuasa kebangkitan Kristus dalam diri kami. Tuhan, aku berdoa setiap kami berkat Paskah, yaitu berkat spesial, itu diberikan pada semua jemaat, semua umat-Mu, tidak terkecuali. Semua orang percaya akan mengalami segala yang dijanjikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang sakit disembuhkan. Tuhan, terima kasih. Meteraikan ini Tuhan, sehingga kami percaya itu akan mendatangkan mujizat pada setiap kami. Kami makin mengenal Tuhan, kami akan mengalami kuasa kebangkitan Kristus dalam diri kami. Apa yang menjadi permohonan-Mu? Ada berkat yang spesial bagi orang yang spesial mengasihi Tuhan. Tuhan mau menyatakan dirinya dalam hidupmu lebih lagi. Bagi engkau yang rindu mengenal Tuhan lebih lagi, biar kita berkata seperti Rasul Paulus, Tuhan, yang kurindukan, ini keinginanku lebih dari apapun. Yang ku kehendaki adalah mengenal Engkau Tuhan, mengenal Yesus lebih lagi, dan mengenal kuasa kebangkitan. Juga kami beroleh persekutuan dalam penderitaan-Mu. Kami mau hidup kudus. Kami mau sungguh-sungguh di dalam Engkau. Dan Tuhan, terima kasih. Ini doa kami. Tuhan, hamba berdoa, tanda-tanda dan mujizat akan menyertai kami yang percaya. Aku lepaskan berkat. Mari angkat kedua tangan saudara berdoa. Hamba melepaskan pengurapan yang khusus. Kuasa Roh-Mu turun atas kami. Buat tanda-tanda mujizat dalam kehidupan jemaat-Mu. Tidak terkecuali orang tua, orang muda, bahkan sampai anak-anak kecil. Tuhan, kuasa-Mu turun atas mereka, sehingga waktu mereka mendoakan orang sakit sembuh. Waktu mereka tumpangkan tangan atas orang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Kuasa kebangkitan Kristus nyata atas setiap pribadi. Ada mujizat di rumah-rumah, ada mujizat di toko-toko, di tempat dagang, tempat usaha. Ada mujizat dimanapun anak-anak-Mu bekerja. Tuhan, berkati mereka. Berkati keluarga demi keluarga. Kasih Tuhan Yesus melimpah atas setiap keluarga umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi Engkau akan terus menyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Beri kemuliaan yang meriah buat Allah kita. Katakan haleluya. Saya ucapkan selamat Paskah. Kita memperingati hari kebangkitan Yesus. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita yang luar biasa. Pengumuman GBI Milenium Tanah Abang CK4. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kalau kita semua sudah diberkati oleh Pastor William Kauntu sebagai Gembala CK4. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, sekarang tiba saatnya kita memberi persembahan yang terbaik. Haleluya.
lewat persembahan bisa diberikan melalui transfer atau QR code ya saudara ya, silahkan. Di belakang juga ada kotak persembahan, kalau nanti Anda mau ke belakang QR code-nya juga ada di belakang sana saudara ya. Dan selanjutnya minggu depan kita akan ibadah seperti luar biasa, baik offline dan online saudara. Saya selalu ganti di sini kata-kata ibadah biasa menjadi luar biasa. Ingat nggak tadi Pak William berkata apa? Kita kalau ada Roh Kudus harusnya berkobar-kobar, saudara. Coba lihat sebelahmu tampangnya berkobar-kobar nggak, saudara? Ada apinya nggak di kepalanya, gitu, saudara ya? Harus berkobar-kobar, saudara ya. Oke. Jadi ibadah minggu depan kita mesti luar biasa. Amin. Dan untuk persekutuan jemaat juga seperti luar biasa. Hari Selasa ada rumah doa by Zoom dan akan berjalan seperti luar biasa. Boleh ditampilkan sedikit coolnya Pak Ronald? Ada bisa dilihatin sebentar. Nah ini saudara, bayangin saudara, ini cool Semboja hari Rebo sama Kamis lalu saya sharing di antara para ibu-ibu saudara. Luar biasa, nggak pakai Zoom, pakai WhatsApp saudara. WhatsApp call saudara, hampir 1 jam. Bayangin saya pakai Zoom aja udah kadang-kadang agak keder gitu. Ini pakai WhatsApp saudara. Cik Christine luar biasa saudara. Semangatnya nangin para ibu-ibu, encim-encim, tante-tante, dan saya paling ganteng di situ saudara. Dan Anda lihat saudara, mereka semangat bersuka cita dan mereka berkata gini, Ku Semboja siap menyambut Pentakosta ketiga dan siap menuntaskan amanat agung. Tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Mari yang belum ikut cool. Besok Senin ada cool Ketapang, kulnya Pak Sekian, saudara ya. Silahkan datang ke kulnya Pak Sekian di alamat kesekian. Saya nggak tahu alamatnya. Ya kan, saudara ya. Mesti datang. Tanya orangnya ada, saudara. Oke, ya kesekian siap ya. Kulnya ada. Oke. Dan kul Rebo, kul Kemis ada juga kulnya Sang Aji, saudara. Join, saudara. Jangan. Jati Baru juga ada ya Pak Tarjo ya. Hari apa Jati Baru ya? Hari Kemis juga, saudara. Silakan gabung ke kul-kul yang ada saudara ya. Dan hari ini, khusus hari ini jam 11, orang tua, bapak ibu yang punya putra putri untuk youth atau teens saudara, jangan lewatkan, hari ini spesial. Gembala kita Pak Tarjo akan mengadakan pengurapan saudara. Tolong anak-anak kulnya, anak-anak youthnya, GC-nya artinya disuruh ikut Zoom. Biar diurapi saudara. Dan kita butuh hari-hari ini kuasa kebangkitan Yesus. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan baca pengumuman Mazmur 91. Kita baca firman Tuhan Mazmur 91. Kita bangkit berdiri. Kita bacakan sama-sama. Mazmur 91, 1, 2, 3. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Lanjut, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Lanjut, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan
memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Yang percaya katakan, amin. Tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Ada jebakan nih, perasaan saya udah gak enak. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Happy birthday! Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Tepuk tangan dong yang paling meriah. Ada yang belum tahu siapa yang ulang tahun? Ada yang tahu siapa yang belum ulang tahun, saudara? Pak Min ulang tahun keberapa Pak Min? Rahasia. Oke. Boleh tepuk tangan dong, tepuk tangan sekali lagi. Kiranya umur panjang, sehat selalu, penuh urapan, hati Bapak, hati Gembala ada senantiasa. Nanti Pak Fredi akan berdoa buat Pak Min sebelum tiup lilinnya. Oke. Terima kasih Pak Fredi buat surprise-nya, kemudian terima kasih untuk seluruh pelayan Tuhan. Ya, Pak Fredi dan antek-anteknya. Terima kasih untuk jemaat yang ada di tempat ini dan ada di rumah. Terima kasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Dan sebentar Pak Fredi silahkan doakan saya. Baik, mari kita sama-sama berdoa buat gembala kita. Bapak, kami bersyukur Tuhan memberikan 1 tahun lagi Tuhan itu di dalam pelayanan ini dan dalam penggembalaannya. Kami bersyukur ya Tuhan buat umur panjang yang Tuhan berikan. Kami berdoa ya Tuhan di hari-hari yang akan datang Tuhan pakai hidupnya secara luar biasa. Biar kehidupannya memberkati banyak orang ya Tuhan. Dan kami berdoa untuk kesehatannya, untuk kekuatannya. Semakin hari dia berjalan semakin kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus berkati di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam pelayanannya, di dalam penggembalaannya. Kami berdoa pengurapan-Mu yang baru. Tuhan berikan bagi hamba-Mu ini secara luar biasa. Terima kasih Bapa, berkati seluruh keluarganya. Terima kasih Bapa, ke dalam tangan-Mu kami serahkan hamba-Mu ini di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Terima kasih Pak Fredi buat doanya dan saya akan tiup lilin ini. Kita semua akan tiup bersama-sama. Doa saya bocorkan kepada kita semua ya. Kita tiup lilin. Sebelum tiup lilin doa kita gini. 2000 jiwa Tuhan. Amin. Katakan 2000 jiwa Tuhan. Kita tiup bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Nah, puji Tuhan. Ya, kuenya bisa dibawa turun. Nanti kecipratan saya jadi nggak ada yang berani makan. Buat saya semua. Puji Tuhan, terima kasih Iwan. Oke. Link ibadah itu sekarang sudah ada Zoom dan YouTube. Jadi Bapak Ibu Saudara tinggal pilih. Kalau Zoom itu pakai handphone saja ngelihatnya, tapi kalau YouTube bisa di Smart TV, jadi bisa dipilih ya. Kemudian kita akan akhiri ibadah kita hari ini, kita naikkan pujian, haleluya. Sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup
Katakan ku tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok. Katakan, sebab dia. Ku tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti. Kita naikkan pujian ini dari awal. Kita katakan, anak Allah, Yesus namanya. Apa? Menyembuhkan. Yang sakit katakan amin. Amin. Bahkan mati, tebus dosa. Yes. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Anak Allah, Yesus, Yesus namanya menyembuhkan. Dalam nama Yesus yang sakit disembuhkan. Amin. Bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok. Katakan dengan segenap hati kita, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti, berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Kita beri kemuliaan yang meriah untuk Allah kita. Haleluya. Hari ini kami memperingati kebangkitan-Mu dari antara orang mati. Dan kami tidak gentar akan hari esok. Karena Tuhan yang kami percayai, Yesus yang kami sembah, sudah bangkit dari antara orang mati, mengalahkan maut. Dan kami percaya segala dosa kami diampuni, segala sakit penyakit kami disembuhkan. Dan hari ini mari kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang sakit, mungkin yang ada di rumah, yang ada di rumah sakit. Bapak, kami berdoa untuk keluarga kami yang sakit, untuk orang tua kami yang sakit. Oh Papa, saudara-saudara kami yang sakit, sakit kanker, sakit paru-paru, sakit jantung. Tuhan jamah. Orala, mereka yang sedang terbaring sakit, Tuhan lawat. Bahkan saudara-saudara kami yang sedang sakit COVID hari-hari ini, Tuhan jamah. Virus COVID kami hancurkan dalam nama Yesus. Saudara-saudara kami yang sakit disembuhkan, dipulihkan dalam nama Yesus. Roh maut kami hancurkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang sakit ekonomi, sakit hubungan antar keluarga, Tuhan pulihkan hari-hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau melawat umat-Mu, Engkau memberkati umat-Mu. Dan kalau sebentar ya Tuhan kami akhiri ibadah kami hari ini, mari Engkau curahkan atas berkat-Mu atas umat-Mu berlimpah-limpah. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tangan-Mu hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, kita akhiri ibadah kita hari ini. Terimalah berkat yang berlimpah, limpah, kemenangan demi kemenangan daripada Allah Bapa di surga, anugerah yang sempurna di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang erat Roh Kudus menyertai-Mu dari saat ini sampai Maranatha. Mari kita semua yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita katakan
Amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Happy Sunday. Haleluya. Anak Allah, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, mati. Tebus dosamu, tubuh kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena Ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup.